paparan saya sebetulnya lebih terkait nextnya apa sih setelah kita membuat digital twin untuk Jakarta gitu. Jadi saya tes dulu ya. Jadi setelah digital twin Jakarta jadi, JGM, Jakarta Geospatial Investment Model, anak-anak ngasih namanya seperti itu, saya muter-muter tuh, ITB, pengen tahu aja orang udah sampai mana sih, gitu kan ya. Berbagai di perguruan tinggi memang sudah berkembang gitu, di geodesi ITB, di bahkan sekolah teknik elektro dan informatika ITB berkembang, tetapi user utamanya yaitu jurusan teknik planologi itu masih pakai 2 dimensi gitu. Jadi wah gimana sih nih gitu kan ya. Itu hal yang lucu. Ke Undip, kemarin ke ITS, sampai akhirnya ada teman ITS bilang, "Pak, kolaborasi itu harus ada sarana. Sarananya apa sih? Sarananya sebuah visi, gagasan besar. Itulah maka visi Indonesia virtual. Kolaborasi mencerminkan masa kini, mencerminkan masa depan, itulah digital twin kan, untuk membuat Indonesia semakin kaya, itulah visinya gitu. Bagus juga saya bilang itu, ya kita coba. Jadi ini tes produk ya, siapa tahu nanti komen masuk akal nggak idenya kami gitu di ya kami di termasuk di ini. Nanti setelah ini mungkin baru dipaparkan tentang video tentang apa sih yang udah dibikin di Jakarta, tapi ini lebih ke masa depan. 2024 lah, pertengahan 2004 pulang dari San Diego, kita coba kembangin. Wah, waktu itu ketemu Brok waktu itu paparin Praha itu sudah bisa perizinan gabung antara BIM dan City Information Modeling. Wah, bagus nih gitu kan ya, coba kita pelajari ya, jadi kembangin, muter mana muter sini. Menarik beberapa hal ya, jadi bahwa Ikatan Ahli Perencanaan, Ikatan Surveyor Indonesia, dan Ikatan Arsitek Indonesia udah bikin MOU gitu. Oke, kita manfaatin sama-sama. Jadi profesi udah, padahal susah kan itu ya. Orang geodesi punya semantik sendiri, orang planologi punya semantik sendiri, orang arsitek punya semantik sendiri. Akhirnya mereka harus sepakat, oke kita saling mendukung lah. Lumayan. Ke Surabaya ketemu Pak Wagub, mana terakhir ya di sini itu nomor 18 dapat innovation. Jadi lumayan. Tetapi intinya satu, memang kita perlu sarana kolaborasi berupa visi. Visinya apa Ben gitu? Semua orang nanyain gitu. Oke, apa cuman bikin market digital 3 dimensi atau apa gitu ya. Itulah makanya kita coba rumusin gitu. Ini masih draft ya, jadi jangan dianggap sudah resmi, nanti kita resminya launchingnya nggak tahu saya di mana, di ITB atau di Undip atau di ITS, saya belum tahu. Jadi intinya adalah visi Indonesia virtual adalah bagaimana membuat Indonesia kaya. Membuat Indonesia kaya satu, pertama semakin banyak inovasi. Yang kedua, peningkatan nilai atas inovasi itu dicatat. Selama ini tidak dicatat. Jadi persoalan membangun digital twin adalah dia bisa bergerak dari kondisi existing, kita petain. Wah itu teman-teman geodesi kita harus petain seakurat mungkin. Bisa juga dari masa depan, dari gambar arsitek bisa bikin. Perguruan tinggi itu punya riset ratusan bahkan ribuan berbentuk tulisan. Kalau itu dibikin 3 dimensi, divisualkan 3 dimensi, itu bisa jadi bahan digital twin. Itu idenya gitu. Dari situ akan muncul inovasi pemanfaatan digital twin untuk investasi berkelanjutan. Apa itu investasi berkelanjutan? Kemandirian fiskal, nggak perlu anggaran pemerintah. Yang kedua, tanpa penggusuran. Itulah definisinya menurut saya ya. Kemudian dari digital twin itu kita bisa bikin geo accounting modeling. Nah ini bisa belajar dari bukunya si Jack, Power of Where itu kan ya. Geo accounting modeling. Ya kita combine dengan hasil riset Agung Indrajit di Delft kan, itu bahwa ruang itu punya right, restriction, responsibility, risk, revenue. Selama ini ruang itu cuma punya restriksi, KDB, KLB, padahal dia nggak ada right, ada responsibility, dan itu semua berbagai
bidang disiplin keilmuan harus saling mengisi. Tetapi dengan adanya digital twin investasi berkelanjutan, geo-accounting modeling akan muncul namanya value creation, tercipta value. Itulah aset. Kalau ditaruh di dalam sebuah aset, itu jadi aset kawasan. Itulah kekayaan negara. Kita tidak pernah mencatat kekayaan negara. Kita cuma mencatat, oke, investasi masuk, itulah equity, private equity. Padahal kekayaan kita lebih dari itu. Ada penangkapan nilai, value capture, itulah equity dari kawasan. Ada liability kawasan, itulah pendanaan. Jadi value capture, value creation, value capture, value funding. Dengan digital twin ini bisa dipetakan. Tadinya nggak dipetakan. Kita coba aja gitu. Kalau Jakarta ya, begitu bangun jalan, nilainya naik kan? Nggak pernah dihitung. Kami pemerintah cuma ngitung berapa biaya bangun jalannya. Padahal begitu bangun jalan, nilai tanah di sekitar situ naik. NJOP-nya naik, harusnya. Tetapi karena kita ini, ya tidak biasa bahwa semuanya dihitung cuma kos aja, kos, biaya perolehan. Itulah yang mau dikembangin. Maka dengan adanya digital twin lewat visi Indonesia virtual akan terjadi inovasi dan mencatat peningkatan nilai atas sumber daya atau kekayaan kita. Makin kaya kita. Bikin digital twin makin kaya berkali-kali lipat Indonesia. Menarik kan idenya kan? Mari kita coba. Nah, ini maksudnya adalah tumbuhnya kolaborasi. Basisnya apa? Kesulitannya adalah kita memetakan Indonesia yang begitu besar perlu berapa anggaran untuk membuat LIDAR. Akan lebih mudah kita basisnya berdasarkan hasil riset perguruan tinggi, banyak ribuan. Riset itu juga nggak digunain gitu, padahal itu aset perguruan tinggi. Kalau hasil riset itu dibikin digital twinnya, itu bisa jadi aset perguruan tinggi dan bisa dikapitalisasi, sederhana. Jadi intinya adalah digital twin itu bisa bergerak dari masa kini, bergerak dari masa depan. Kalau susah membuat peta yang akurat karena kesulitan akuisisi data, kita ambil dari masa depan, rencana tata ruang. Makanya penting sekolah-sekolah planologi menurut saya, makanya saya dorong Bu Susi dan Pak Roland, ayo kasih, karena penting. Sumber datanya adalah rencana tata ruang. Rencana tata ruang dibikin digital twin, jadilah digital twin gitu. Daripada ngubek-ngubek kondisi existing, pakai LIDAR, pakai ini, nggak jadi gitu kan ya. Lelang, ditangkepin, dana, puyang gitu kan ya. Lebih praktis gitu, pendekatan saya praktis. Dan digital twin bukan hanya untuk urban, tapi bisa sampai manusia. Manusia bisa kita digital twin kan. Hebatnya di situ. Makanya ini bagi perguruan tinggi bukan hanya untuk urban planning, tapi untuk manusia. Manusia bisa dibikin digital twinnya gitu sekarang gitu kan ya. Kita manfaatin. Ya harus riset, harus dimulai. Ini salah satu langkah awalnya ya. Udah kita yang urban dulu ya, Pak Ronald, Bu Susi ya. Nah ini tujuannya itu. Ada platform, selama data itu tadi Pak Wamen ceritakan data terserah. Ya iya, datanya berdasarkan skala peta. Data Kementerian Perumahan skalanya provinsi. Data kontraktor skalanya BIM gitu kan ya, nggak nyambung. Tapi dengan digital itu bisa sama. Replika virtual atau ruang digital 3 dimensi yang akurat bersifat multi level, detail, terintegrasi, skala 1:1. Debatnya. Walaupun ya kita belum 1:1 ya, tapi arahnya ke sana. Nah ini, jadi bagaimana supaya efisien pengembangannya? Ya udah pakai data yang ada. Kalau di PTSP data perizinan yang ada. Kemudian perizinan kan banyak tuh PTSP waktu itu, makanya kita bisa jadi gitu. Jadi bukan karena saya hebat Bu Susi, Pak Ronald. Teman-teman yang hebat ngutik-ngutik itu data perizinan, jadilah itu barang. Kedepannya secara bertahap berkembang gitu kan ya. Jadi bisa mesin kecerdasan Nusantara, ini teman saya yang mau, Bin ini bisa jadi mesin kecerdasan Nusantara. Bagus kayak bilang gitu kan ya. Sudah. Tapi intinya adalah mulailah dari data yang ada.
Kalau kita mulai dari BIM atau dari City Information Modeling, wah setengah mati Pak, nggak akan jadi menurut saya gitu kan ya. Sudah mulai dari data yang ada, rencana tata ruang atau data riset, apa kita buat. Nah ini yang penting, ini penting. Setelah data-data platformnya ada, riset-riset sudah sudah didigitalkan, maka bagaimana dia bermanfaat, bagaimana bisa relevan. Kebetulan ada Perpres 79 2024 bahwa pembangunan itu bisa pakai APBD, bisa mandiri secara fiskal. Caranya bagaimana? Dengan siklus nilai manfaat, value creation, value capture, value funding. Itu tugasnya membuat. Kenapa pentingnya menurut saya digital twin? Karena dengan digital twin kita bisa mengakutansikan value creation, value capture, value funding. Kalau enggak, ini enggak jalan Perpres. Itu menurut kami ya, saya berdebat. Nah ini gitu kan pengalaman. Ya memang enggak usah dulu dari yang susah-susah, data-data yang sederhana. Waktu Jakarta 1 dulu ada data rencana tata ruang, Persil, NJOP, ini ada sekarang data sen ya, data sosial ekonomi, data perizinan. Dan untuk digital twin ya kita bikin laboratorium bersama di berbagai perguruan tinggi. Di ITB kemarin Pak Ronald nemenin saya ke ITS, nanti Undip, UNS, ITB, UGM, semua kita bikin gitu kan, UI, siapa yang mau aja gitu kan ya. Makanya terima kasih sekali Estri mau memberikan lisensinya untuk memancing itu Pak, tumbuhnya laboratorium bersama gitu kan ya. Karena perguruan tinggi itu punya aset riset yang luar biasa. Dan sekarang tersebar cuman berupa tulisan gitu kan ya. Kita bikin digital twinnya Bu. Biar aja mereka kita kasih gitu kan ya. Bagus. Saya sih optimis ya. Ini bisa jalan walaupun ini masih hipotesis ya. Tapi optimis. Kenapa? Karena modalnya udah ada. Komitmen dan leadership pemimpin negeri. Pertama Pak Prabowo bilang digitalisasi akan kurangin korupsi dalam pidato pelantikannya ngomong gitu. Penting kan ya? Nah kita kan membuat itu. Yang kedua, Pak Prabowo membuat Danantara untuk investasi berkelanjutan. Maka saya yakin bisa, walaupun ini masih ini ya. Gitu. Jadi saya enggak, mohon maaf di sini enggak bisa ngomong bagaimana jadinya, tapi lebih ngomong ke depannya mau dibikin apa sih tuh JGIM itu. Mungkin ada video untuk ngegambarin JGIM, silakan. Kalau dari saya cukup segitu. Tapi kalau mau teman-teman mau, ini ya. Ini bukan. Nah. Nggak kalah sama Melbourne Pak. Kalau 2024 kita ke San Diego lihat Melbourne satunya. Kita juga bisa bikin, saya bilang gitu kan. Makanya kalau saya pribadi penasaran, ini kota lain bisa bikin nggak gitu Pak. Ya, coba Surabaya, Semarang, Bandung udah ada modalnya, jadi kita tinggal ini aja. Ya nggak kalah kan sama Melbourne ya. Kalau Boston masih jauh, Praha masih jauh, tapi Melbourne cukup lah. Tuh. Iya nggak kalah nih. Pohon-pohonnya juga bagus. Ya beruntung DKI karena kita udah sebelumnya ngembangin Jakarta 1, jadi database geospasialnya tuh 2 dimensinya udah ada, bikin 3 dimensi jadi lebih mudah.
cantik. Saya baru lihat juga ini. Belum masuk ke indoornya sih Pak Ronald. Dan kita mampu, nggak perlu orang asing bikin kayak gini kan ya. Bangsa ini bisa kok, anak-anak itu yang bikin. Penutup bahwa ini akan membuat pemerintah atau pengelolaan sumber daya kekayaan negara semakin akuntabel. Gitu. Justru itu positif dan kadang-kadang kesulitannya di situ karena kita harus membuat saya yang biasa nggak akuntabel harus akuntabel, itu sesuatu yang sulit. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.